Halo semuanya, selamat datang di channel Nur Scorpion. Bersama saya Rafa Al-Fajri. Hari ini kita akan belajar bersama tentang cara membuat database sederhana menggunakan command prompt. Saya baru-baru ini belajar tentang database di sekolah, dan saya ingin berbagi pengetahuan ini dengan kalian melalui video ini. Tujuannya adalah agar teman-teman yang mungkin tidak begitu mengerti atau perlu pemahaman tambahan tentang topik ini dapat mendapatkan bantuan melalui video tutorial saya ini. Jadi, jika Anda tertarik untuk memulai perjalanan Anda dalam dunia database atau hanya ingin mengasah keterampilan Anda berada di tempat yang tepat. Jangan ragu untuk bertanya jika Anda memiliki pertanyaan di sepanjang video ini. Oke, mari kita mulai. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstal aplikasi yang bernama XAMPP. XAMPP adalah sebuah perangkat lunak yang mencangkup beberapa komponen utama seperti Apache untuk server web, MySQL untuk manajemen basis data, dan PHP, salah satu bahasa pemrograman. Jadi aplikasi ini sangat penting dalam pembuatan database. Jika tidak ada, maka database kalian tidak akan jalan atau error. Jadi buat teman-teman yang belum punya XAMPP, mohon diinstal terlebih dahulu. Buat teman-teman yang sudah ada, silahkan dibuka XAMPP-nya. Beginilah tampilan awal XAMPP. Ada 5 komponen di sini, ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. 5 komponen ini memiliki fungsinya masing-masing, jadi kita tidak memakai semuanya. Kita hanya memakai MySQL karena nanti database yang kita buat berada di dalam MySQL. Teman-teman bisa aktifkan MySQL-nya dengan cara klik Start, tunggu sampai tulisan MySQL ini berubah menjadi warna hijau. Dan ini ada tulisan MySQL Running, itu artinya MySQL sedang berjalan. Jika sudah mengaktifkan MySQL, kalian bisa membuka command prompt-nya. Caranya, tinggal ketikkan command prompt di kolom search atau menggunakan shortcut seperti saya. Kalian bisa mengikuti saya dengan mengetik Windows plus R dan ketikkan CMD. Setelah itu enter. Maka kita akan langsung dialihkan ke halaman command prompt. Di sini kalian langsung aja mengetikkan cd backslash. cd ini maksudnya C directory. Ini berfungsi untuk mengubah direktori saat ini ke direktori C. Kita enterkan saja. Kemudian ketikkan lagi cd XAMPP MySQL bin. Kode ini berfungsi untuk mengubah direktori ke direktori di mana perangkat lunak MySQL terletak dalam instalasi XAMPP. Enter lagi, ketikkan MySQL h localhost p u root. Kode ini adalah perintah untuk menghubungkan dan masuk ke server MySQL yang berjalan di komputer lokal atau localhost menggunakan akun pengguna yaitu root. Setelah itu ketik enter 2 kali. Maka akan muncul tulisan MariaDB seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat database dengan perintah create. Jadi tuliskan create database, kemudian apa nama database yang kalian buat. Contohnya ini saya membuat database bernama sepak bola. Jadi create database sepak bola titik koma. Ingat, dalam memberikan nama database tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Kita tekan enter, maka akan muncul tulisan query OK. Itu tandanya kode berhasil. Jika kalian ingin melihat untuk memastikan database itu sudah ada di komputer kalian atau belum, kalian bisa menuliskan kode show database titik koma. Tambahkan S di belakang database. Untuk tabel pun begitu juga, show database. Ada S-nya di belakang. Maka akan muncul
beberapa database yang ada di komputer kalian. Kemudian kita gunakan database yang kita buat tadi dengan perintah use. Penulisannya use kemudian sepak bola titik koma. Sepak bola ini adalah nama database kita. Tekan enter, maka akan muncul database change, yang artinya mengganti database. Dan MariaDB-nya berubah yang tadinya non menjadi sepak bola. Itu artinya kita sudah masuk ke database sepak bola. Jadi kita bisa mengelola database ini. Mulai dari membuat tabel, menghapus tabel, bahkan menghapus database itu sendiri. Di sini saya mau membuat tabel dengan perintah create. Jadi create tabel, kemudian apa nama tabel yang kalian buat. Contoh saya membuat tabel yang bernama Manciti. Jadi tuliskan create tabel Manciti, kemudian masukkan nama atau judul kolom di tabel tersebut. Penulisannya di dalam tanda kurung. Dan jangan lupa untuk mendeklarasikan tipe data dan jumlah maksimal karakter dari setiap kolomnya. Penulisannya seperti ini. Create tabel Manciti, kemudian buka kurung, tuliskan nama judul kolom pertama. Di sini judul kolom pertama saya nama dengan tipe data varchar dan maksimal karakternya 20. Saya juga menambahkan not null dan primary key di kolom pertama ini. Not null artinya tidak boleh kosong, jadi kolom pertama ini harus ada nilainya. Dan primary key maksudnya nilai yang ada di kolom pertama ini tidak boleh sama, sebagai identitas lah gitu. Kemudian nama kolom kedua, no punggung, tipe datanya integer dan maksimal karakternya 2. Kolom ketiga, negara, tipe datanya varchar dan maksimal karakternya 20. Di dalam tabel ini saya menggunakan dua tipe data ya, varchar dan juga integer. Setahu saya, integer itu digunakan hanya untuk angka. Tapi kalau varchar, dia bisa di semua karakter. Bisa angka, bisa huruf, ataupun bisa simbol-simbol lain. Dan sekarang kita memasukkan nilai setiap kolomnya. Caranya dengan perintah insert into. Jadi penulisannya insert into Manciti. Karena yang kita mau masukkan nilainya adalah table Manciti. Masukkan juga nama kolom yang udah Anda deklarasikan di dalam kurung. Jadi buka kurung, nama, koma, nomor punggung, koma, negara, tutup kurung. Kemudian ketik values dan di sini masukkan nilainya. Penulisan nilai harus di dalam kurung dan setiap nilainya harus diawali dengan dan diakhiri dengan tanda petik. Misal di sini saya memasukkan data namanya Aguero, nomor punggungnya 9 dan negaranya Argentina. Koma, enter. Kemudian data keduanya namanya Kevin De Bruyne. Nomor 16 dan negara Belgia. Titik koma. Setelah itu kita dapat melihat tabel yang sudah kita buat tadi dengan cara select bintang from, kemudian nama tabel yang mau kita lihat, Manciti, titik koma. Enter, maka akan tampil
tabel Mancity beserta nilai yang sudah kita masukkan tadi. Itulah cara sederhana untuk membuat database menggunakan command prompt. Saya harap tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan saran di bagian komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Please subscribe.